Pernahkah kamu bertanya, siapa yang sebenarnya menentukan? Seperti apa dunia ini terlihat di peta? Kenapa ukuran Afrika terlihat kecil? Dan kenapa Eropa selalu di tengah? Kali ini, kita akan bongkar sejarah rahasia di balik peta dunia. Dari masa penjajahan hingga masa digital. Dari dulu, peta bukan sekadar penunjuk arah, tapi juga alat kekuasaan. Bayangkan pada abad ke-15 hingga 19, negara-negara Eropa seperti Inggris, Spanyol, dan Belanda dengan percaya dirinya menggambar garis-garis di atas kertas, mengklaim wilayah yang bahkan belum pernah mereka injak. Menariknya, peta kolonial Belanda menunjukkan hampir seluruh Nusantara sebagai milik mereka. Padahal, kenyataannya banyak wilayah yang tidak pernah benar-benar mereka kuasai. Ini bukan kesalahan teknis. Ini strategi. Peta menjadi alat legitimasi. Siapa yang menggambar, dialah yang berkuasa. Nah, sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang mungkin tidak pernah kamu sadari. Kamu tahu proyeksi Mercator? Ya, peta yang kita lihat di sekolah itu. Ternyata, ada rahasia besar di baliknya. Peta ini secara sistematis memperbesar wilayah di utara dan mengecilkan wilayah di selatan. Coba bayangkan, Afrika yang luasnya bisa memuat Cina, India, Amerika Serikat, dan sebagian besar Eropa, malah terlihat lebih kecil dari Greenland. Padahal Afrika 14 kali lebih besar dari Greenland. Mengejutkan kan? Ini bukan sekadar masalah teknis proyeksi, tapi ada unsur politik di dalamnya. Dan bicara soal politik, pernahkah kamu memperhatikan kenapa Eropa selalu berada di tengah peta, seolah-olah mereka pusat dunia? Padahal, bumi itu bulat, tidak ada yang namanya tengah. Di Tiongkok, mereka membuat peta dengan Asia di tengah. Di Pasifik, mereka menempatkan samudera mereka di tengah. Tapi cerita tidak berhenti di situ. Di era digital, masalah malah jadi lebih rumit. Coba buka Google Maps dari India, lalu bandingkan dengan yang dibuka dari Pakistan wilayah Kashmir, akan terlihat berbeda. Google harus menyesuaikan peta mereka dengan klaim teritorial masing negara. Bahkan, Apple Maps pun ikut main politik. Di Rusia, Crimea ditampilkan sebagai bagian dari Rusia, tapi bukan dari Ukraina. Ceritanya beda lagi. J.D. Sekarang, kebenaran di peta digital tergantung dari mana kamu melihatnya. Yang lebih mengkhawatirkan, teknologi GPS dan peta digital membuat kita terlalu bergantung pada satu versi kebenaran. Padahal, seperti yang sudah kita bahas, peta selalu punya agenda tersembunyi. Peta bukan cuma gambar teknis, tapi cerminan kekuasaan, politik, dan sejarah. Jadi, apa yang bisa kita pelajari? Pertama, jangan pernah menerima peta begitu saja. Kedua, sadari bahwa cara kita melihat dunia sangat dipengaruhi oleh siapa yang menggambar petanya. Dan ketiga, mungkin sudah waktunya kita mulai memikirkan cara yang lebih adil untuk menggambarkan dunia kita. Nah, bagaimana menurutmu? Peta seperti apa yang seharusnya kita gunakan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.